Bab 934 Panggilan telepon dari Tania. Setelah Morgan meninggalkan asrama Semira, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Johnson. Kemudian dia memberitahu Johnson tentang pertemuan dengan adiknya Juna. Pada awalnya, Morgan berencana untuk bertemu dengan adiknya Juna secara pribadi untuk mengobrol tentang proyek kereta bawah tanah. Lagi pula, jika Morgan ingin meminta sesuatu, dia masih perlu menunjukkan ketulusan secara langsung, tetapi mengetahui bahwa Semiralah orang yang menyebarkan berita bahwa dia mencari sponsor, Morgan langsung menepis idenya. Sebenarnya, dia meminta Semira menangani masalah ini untuk melihat apakah Semira benar-benar ingin bekerja sama dengannya dan bisa dia percaya. Setelah menjelaskan semuanya kepada Johnson, Morgan naik taksi dan pulang ke vilanya. Morgan mengalami hari yang sangat melelahkan di acara olahraga hari ini, jadi sesampainya di villa, Morgan merasa sedikit lelah. Setelah mandi sebentar, dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Morgan tertidur dalam waktu 10 menit setelah berbaring di tempat tidur. Ketika Morgan membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa sudah lewat jam 1 siang keesokan harinya. Johnson dan Semira bertemu dengan Pandu, adik Juna pagi ini, jadi Morgan tahu bahwa pertemuan itu seharusnya sudah selesai sekarang. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, dan ternyata memang ada panggilan tak terjawab dari Johnson. Morgan dengan cepat menelepon kembali, tut-tut-tut. Setelah telepon berdering beberapa kali, Johnson menjawab panggilan tersebut. "Halo, Tuan Muda Morgan." Morgan bertanya langsung ke intinya, "Bagaimana hasilnya?" Johnson berkata dengan sangat gembira, "Tuan Muda Morgan, jangan khawatir, Pandu, manajer umum administrasi pusat kereta bawah tanah Provinsi Jawa Timur, telah setuju untuk menyerahkan proyek ini kepada kami secara resmi, dan juga berjanji memberi kami hak operasi selama 5 tahun, pertemuan itu berjalan sangat lancar." Tanya Morgan dengan kaget. Morgan agak terkejut ketika mendengar kata-kata Johnson. Johnson berkata sambil tersenyum, "Nona Semira secara pribadi bertindak, tentu saja Pandu tidak akan berani menolaknya. Awalnya saya pikir sudah sangat bagus untuk mendapatkan hak pengelolaan 2 tahun yang sama dengan Bank Merchant, tetapi saya tidak menyangka Nona Semira begitu gigih dan langsung meminta hak pengelolaan selama 5 tahun. Meski Pandu ragu-ragu, akhirnya dia dengan enggan setuju. Pengaruh Nona Semira benar-benar sangat kuat." Setelah mendengar perkataan Johnson, Morgan agak terkejut. Pertama-tama, dia tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar, dan kedua, dia tidak menyangka bahwa Semira benar-benar membantunya. Sekarang Semira telah menyinggung Bank Merchant karena membantu dirinya memenangkan proyek tersebut. Dari sini terlihat bahwa Semira tidak mungkin menjadi anggota dari Bank Merchant. Jika Semira anggota Bank Merchant, dia pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Morgan mulai ragu lagi apakah Semira benar-benar wanita yang layak dipercaya atau tidak, karena pengaruh Semira ternyata memang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Semira memang memiliki latar belakang yang mengerikan. Morgan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Johnson berkata perlahan, "Tuan Muda Morgan, sekarang Pandu telah setuju untuk menyerahkan proyek ini kepada kami secara resmi, maka saya tidak berpikir kami harus terus bersaing dengan orang-orang dari Bank Merchant." Morgan bertanya dengan bingung, "Kalau begitu tunggu saja sampai orang-orang dari Bank Merchant maju untuk bernegosiasi." Johnson balik bertanya, "Tuan Muda Morgan, bukankah tujuan Anda mengambil proyek ini sebenarnya untuk menarik perhatian orang-orang dari Bank Merchant?" "Iya, ada apa?" tanya Morgan. Johnson terdiam sejenak. "Kalau begitu, saya kira sekalian saja kita mengadakan acara atas nama Anda dan mengundang semua petinggi di kota Surabaya. Pandu dan yang lainnya juga akan hadir, dan mengumumkan di depan begitu banyak orang bahwa perusahaan kami siap mengelola proyek kereta bawah tanah ini," kata Johnson dengan lembut. Morgan mengerutkan kening dan bertanya, "Atas namaku? Lalu apakah aku harus muncul?" Johnson menjawab, "Tentu saja Anda harus muncul. Lalu seluruh kota Surabaya akan tahu identitasku." Tanya Morgan lagi. Ekspresi wajah Morgan tampak semakin tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, Morgan S2 sangat tertekan sekarang karena identitasnya terungkap di Universitas Surabaya. Jika memang mengadakan acara sesuai dengan apa yang dikatakan Johnson, maka pada dasarnya seluruh kota Surabaya akan mengetahui rupa Morgan, dan akan mengetahui bahwa Morgan adalah Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya.
Morgan masih sangat khawatir terhadap hal semacam ini. Morgan bahkan bertanya-tanya apakah Semira mengatakan sesuatu kepada Johnson yang mempengaruhi Johnson. Keduanya tampaknya sedang bekerja sama untuk mengungkapkan identitasnya. Yang satu membuat identitasnya terbongkar di Universitas Surabaya, dan yang lainnya ingin mengungkap identitasnya di masyarakat. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka dia mungkin tidak bisa tinggal di kota Surabaya di masa depan. Tuan Muda Morgan, saya hanya memberi saran. Jika kita mengadakan acara ini, pertama-tama kita dapat menarik perhatian orang-orang di Bank Merchant, dan kedua, kita dapat mengirim pesan ke dunia luar, yaitu untuk memberi tahu semua orang proyek ini telah diserahkan ke perusahaan kami secara resmi. Jadi perusahaan lain tidak akan bersaing dengan kita. Selain itu, tujuan terpenting Anda adalah membuat orang-orang dari Bank Merchant maju untuk bernegosiasi dengan Anda, kata Johnson. Setelah Johnson terdiam sebentar, Johnson melanjutkan, Tuan Muda Morgan, tujuan Anda sebenarnya bukan untuk mendapatkan proyek ini, tetapi menggunakan proyek ini untuk mengancam Celia, pemimpin Bank Merchant di Surabaya, bukan? Iya, Morgan sedikit mengangguk. Tapi begitu penawaran selesai dan Sheila benar-benar kehilangan proyeknya, bahkan jika kita mendapatkan proyeknya, kita tidak dapat menggunakan proyek ini untuk bernegosiasi dengan Sheila, ucap Johnson, lalu melanjutkan, tetapi jika kita memberitahu semua orang bahwa proyek kereta bawah tanah ini telah menjadi milik kita sebelum penawaran dimulai, maka Sheila pasti akan kesal dan menghubungi Anda secara langsung, dan Anda dapat menggunakan proyek ini untuk bernegosiasi dengan Sheila. Setelah Morgan mendengar apa yang dikatakan Johnson, dia pun mengerti apa yang dimaksud Johnson. Sebelum perusahaan lain mulai menawar proyek tersebut, proyek itu sudah menjadi alat tawar-menawar Morgan. Tetapi, begitu proyek ini dia dapatkan secara diam-diam, maka proyek ini bukanlah alat tawar-menawar yang bisa digunakan Morgan untuk memancing Sheila. Itu sebabnya Johnson ingin menyampaikan berita ini dengan cara ini. Morgan berkata dengan lembut, aku mengerti maksudmu, kalau begitu aku memikirkannya dulu. Baik, Tuan Muda Morgan. Johnson setuju setelah mendengar ini, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Morgan mulai mempertimbangkan pro dan kontra di benaknya, memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun, pada saat ini, dering telepon tiba-tiba mengganggu pikiran Morgan. Morgan langsung melirik ponselnya. Saat melihat nama yang tertera di sana, dia tertegun, karena orang yang menelponnya ternyata adalah sepupu Leona, Tania. Ada kilasan kegembiraan di mata Morgan, karena sudah sekian lama, Tania tidak menghubungi Morgan, dan kemungkinan besar dia berinisiatif menghubungi Morgan saat ini karena ada kabar dari Leona. Jadi Morgan dengan cepat mengangkat ponselnya dan menjawab telepon dari Tania.